Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Modal Nikah Official. Kali ini saya akan berbagi bagaimana kita memiliki cita-cita yang mana cita-cita itu bisa tercapai atau bisa terrealisasikan. Oke, mungkin ini salah satu pengalaman dari orang-orang hebat ataupun pengalaman dari diri pribadi. Kita berbagi aja ya, walaupun saya belum sukses, tapi insya Allah dengan kegiatan, dengan perjalanannya waktu, mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Oke, di sini sediakan buku dan pulpen. Di sini saya akan coret-coret. Oke, manusia, sebagai manusia kita memiliki cita-cita. Kita terlahir dari rahimnya orang tua kita, dan kita dilahirkan dan kita melihat dunia yang begitu luas dan kita menangis. Kita menangis karena kita kaget dengan keadaan dunia ini yang tadinya di alam rahim kita makan minum langsung disalurkan dari zat-zat yang dimakan oleh orang tua kita. Kita hirupan udara pun beda dan akhirnya kita terlahir di dunia dengan suasana yang sangat berbeda, sehingga bayi itu lahir dengan menangis karena melihat perbedaan itu. Nah, di situ kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu di dalam perut kita, waktu kita ditiupkan roh kita. Nah, di sini kita langsung ke tahap apa sih sebenarnya dan bagaimana sih kita hidup ini. Dan kita sebagai manusia pasti punya cita-cita dan keinginan. Pengen orang miskin pengen kaya, pengen sukses, pengen punya mobil, pengen, khususnya yang buat para jomblo, pengen punya suami ataupun istri. Nah, di sini kita sebagai manusia terlahir tidak membawa apa-apa, tidak membawa sehelai kain pun. Kita terlahir dengan telanjang bulat. Tetapi dengan kasih sayang yang diberikan dari orang tua kita, kita bisa sampai sekarang ini bisa hidup besar, bisa hidup sukses. Nah, oke. Kita manusia terlahir, kita pertama mempunyai didikan SD. Kita mempunyai didikan SD, oke. Meranjak ke SD, kita ke SMP ataupun MTS atau sejenisnya. Dari situ kita ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA atau MMA ataupun SMK ataupun sejenisnya. Setelah itu kita yang mempunyai biaya ataupun keinginan untuk ke perguruan yang lebih tinggi atau kuliah, kita bisa kuliah ke universitas. Terserah apakah kita mau menjadi seorang dokter, apakah kita menjadi seorang guru, apakah kita menjadi seorang motivator, ataupun kita pengen menjadi orang yang sukses. Pokoknya kita pasti ada pendidikan seperti ini. Dari pendidikan ini kita dibutuhkan sebuah proses. Contohnya bagaikan ini tangga. Ini tangga. Kita tulis aja star. Nah, finish. Nah, di sini kita diajarkan untuk start ataupun memulai. Nah, memulai.
Memulai itu kita harus melangkahkan kaki kita untuk mencapai langkah-langkah yang berikutnya. Contoh kita di sini untuk ini kita taruhlah lantai tingkatan pertama, tangga kedua, tangga ketiga, keempat, kelima, dan keenam finish. Dari satu kita melangkah satu langkah kepada tangga yang kedua, terus lagi melangkah kepada tangga yang ketiga, keempat, kelima. Pasti setiap langkah itu adalah hal yang kita rasakan capek, gerih, petih, ataupun yang lainnya. Tetapi loncatan-loncatan ataupun tangga-tangga ini ya harus kita lewati demi ke finish tersebut. Demi ke finish ini. Orang yang tanpa langkah, tidak akan hasil. Pasti kan tidak akan hasil karena dia tidak melangkah ke tangga yang kedua, tangga yang ketiga. Dan ada pun orang yang pengen langsung melangkah dari tangga satu, misalkan ketiga, langsung ke enam. Nah, ya oke, mungkin ada saja orang yang seperti itu, bandingnya 101 lah. Tapi kalaupun ada orang seperti itu, kadang-kadang dia dari satu langsung melangkah ke tiga. Nah, otomatis dia akan terjatuh. Dan ketika langkah itu tidak akan sampai, ataupun kita akan merasakan yang lebih sakit. Nah, tapi dengan dari langkah satu ke langkah dua, itu proses yang harus kita nikmati. Karena menurut Bob Sadino, seorang pengusaha yang orang yang menyeleneh, tapi dia dari celenehannya itu dia bisa, kalau kita pikir ya kata-katanya itu membuat kita termotivasi lah. Sukses, oke, kita berbicara sukses. Sukses itu tidak akan tercapai ketika kita tidak pernah mau memulai. Dan sukses itu terbentuk dari sebuah kegagalan. Ini adalah contoh kegagalan. Kita beberapa kali gagal, ya kan? Ini contohnya, ini kegagalan. Nah, dari kegagalan ini maka terjadilah sebuah sukses. Jadi sukses tanpa gagal itu mustahil. Sukses bisa terjadi dia langsung sukses. Tapi ada beberapa, entah dari orang tuanya yang sudah sukses, entah dari keluarganya yang sudah sukses. Pokoknya kalau misalkan kita dari nol, kita miskin, otomatis kita akan menemui ini. Kesuksesan dicapai dengan kegagalan. Banyak kegagalan, di ujung hanya ada satu kesuksesan. Jadi sukses itu tergantung apa ya? Jadi menurut orang-orang yang kaya ya, sukses itu ketika kita sudah mencapai kekayaan berlimpah-limpah, punya banyak mobil, punya banyak tanah, punya banyak kantor, perusahaan. Nah, itu mungkin sukses. Tapi sukses yang hakiki adalah di mana hati kita merasa tenang. Itulah kesuksesan yang hakiki. Itu sukses hakiki. Itu sukses yang hakiki. Jadi yang paling penting kita diajarkan oleh para kiai, oleh para sesepuh, kita diajarkan bahwa hidup itu adalah, pertama adalah doa. Doa. Yang pertama doa, yang kedua adalah ikhtiar. Yang ketiga adalah tawakal. Yang tadi itu doa. Sebelum kita memulai ke tangga 2, kita bismillah. Ya Allah, selamatkanlah, mudahkanlah urusanku, permudahkanlah. Nah, berdoa. Ikhtiar itu yang melangkahkan dari
tangga 1 ke langkah 2. Itu nama ikhtiar atau usaha. Tawakal itu setelah kita tercapai ke tangga yang kedua, kita tawakal, ya Allah, jatuh dan tidaknya itu saya hanya berserah padamu, saya tawakal. Oke. Nah, doa ikhtiar tawakal. Ketika kita sudah menerapkan doa ikhtiar dan tawakal, insya Allah sukses kita berkah. Jadi ketika sukses hakiki telah tercapai, maka kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenang. Raihlah kesuksesan dengan selalu melibatkan Allah di dalam kesuksesan kita itu. Insya Allah kita akan menjadi sukses yang hakiki. Sukses yang hakiki adalah yang bisa hati kita tenang melihat sesuatu yang ditetapkan terhadap kita ataupun terhadap orang lain. Kalau sukses yang tidak hakiki, oke. Banyak orang yang kaya, tetapi hatinya tidak senang melihat orang ini, tidak senang melihat orang ini. Nah, jadi gapailah kesuksesan itu dengan doa ikhtiar tawakal, selalu meminta pertolongan kepada Allah, karena Allah telah memerintahkan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Nah, ketika kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan merasa senang, karena notabene-nya ketika kita meminta, kita merasa bahwa kita itu adalah hamba Allah. Jadi kita itu hamba Allah. Nah, setelah kita menghambakan kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa. Nah, doa itu tercapai bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Misalkan kita baru kerja, ya Allah, saya pengen mobil. Oke, mungkin saja misalkan mungkin saja tercapai mobil, tapi Allah mengabulkan doa-doa yang dibutuhkan dulu. Kasih motor dulu. Oke, motor mungkin dia bisa kebayar atau bisa kebeli. Kalau misalkan dia beli mobil, sedangkan dia masih mahasiswa, masih baru kerja, nah nanti resikonya lebih besar, nanti bahayanya lebih besar. Nah, itu Allah itu sudah tahu. Allah itu sudah tahu apa yang akan terjadi ketika Allah memberikan mobil. Bukan berarti Allah itu tidak mampu. Allah itu mampu memberikan mobil, cuman Allah itu tahu nanti kamu tuh resikonya besar, kamu nanti tidak kuat. Nah, Allah kasih motor dulu sedikit, atau Allah kasih sepeda dulu, kayak gitu ya. Jadi tips dari saya aja, raihlah kesuksesan dengan selalu menghadirkan Allah di atas setiap langkah yang kita langkahkan. Oke, terima kasih. Ini adalah part 1 untuk mencapai kesuksesan yang hakiki, untuk mencapai sukses dunia dan akhirat. 40 in my record, bitches change, they act like I ain't noticed. Getting money, nigga, that my main focus.